Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita kali ini dengan judul Mencapai Akhlak yang Paripurna. Sebahagian orang dikalahkan oleh rasa malas untuk berusaha, berjuang, dan berlatih untuk mensucikan jiwa dan mendidik akhlaknya. Mereka tidak ingin akhlaknya berubah karena beranggapan bahwa akhlak itu adalah tabiat yang tidak dapat diubah. Mereka juga beranggapan bahwa akhlak itu sesuatu yang bersifat batiniah. Sebagaimana bentuk lahiriah kita yang sudah sejak lahir demikian dan tidak dapat diubah lagi. Nah, bentuk tubuh tinggi tidak dapat diubah, pendek, dan sebaliknya. Mereka juga beranggapan bahwa kebaikan akhlak itu hanya dapat dicapai dengan mencegah hawa nafsu dan amarah. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang, mari kita pikirkan dengan menggunakan akal. Apabila akhlak tidak dapat diubah ke arah yang lebih baik, maka sia-sialah pesan Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? Perbaikilah budi pekertimu, perbaikilah akhlakmu. Ini yang dipesankan oleh Nabi kita. Maka rasa malas untuk berlatih mengubah akhlak menjadi lebih baik ialah adanya keyakinan bahwa selama hidup manusia tidak bisa terlepas dari pengaruh nafsu, pengaruh marah, mencintai dunia, dan sifat-sifat buruk lainnya. Muslimin, padahal sesungguhnya akhlak itu menjadi baik jika akal seseorang lurus. Jadi akhlak dengan akal itu berbanding lurus. Hikmahnya sempurna, memiliki kekuatan untuk mengelola emosional dan mengendalikan nafsu syahwatnya. Semuanya itu haruslah patuh kepada akal dan agama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlu dipahami bahwa manusia diciptakan dan dilahirkan dengan akal yang sempurna dan baik akhlak pekertinya. Kemudian manusia dilengkapi dengan nafsu syahwat dan sifat marah. Bahkan pada awalnya sifat marah dan nafsu syahwat itu patuh terhadap akal. Nah, dengan demikian tidak menutup kemungkinan seseorang bisa pandai tanpa belajar, terdidik tanpa mendapatkan pendidikan, sebagaimana Nabi Isa putra Maryam dan nabi-nabi yang lainnya. Namun perlu diakui bahwa fitrah manusia itu bisa menjadi baik karena berusaha, karena belajar dan mendapatkan pendidikan. Inilah gunanya pendidikan. Pendidikan itu bisa melalui pergaulan lingkungan secara non-formal maupun formal. Ada kalanya anak kecil bisa berbicara dengan kata-kata yang benar tanpa harus banyak belajar. Namun
sebahagian lainnya harus diajari dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengucapkan kata demi kata. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, perjuangan dan latihan itu perlu untuk mencapai akhlak yang baik. Artinya, bahwa jiwa dan hati harus didorong untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh akhlak yang baik. Sebagai contoh, jika seseorang ingin memiliki sifat pemurah, hendaknya ia berlatih dengan cara membebani diri melakukan perbuatan dermawan, misalnya menyedekahkan hartanya secara ikhlas. Ini harus dibiasakan dengan disiplin. Dalam kurun waktu yang tertentu, akhirnya kebiasaan bersedekah itu menjadi ringan dan sifat kikir akan lenyap dari dalam hati seseorang. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula lah jika kita ingin memiliki akhlak tawadhu, maka haruslah melatih hati dan membiasakan melakukan sesuatu seperti yang diterapkan oleh orang-orang yang tawadhu dalam kurun waktu yang lama. Seseorang harus memaksa diri dan membebani dirinya dengan latihan-latihan, sehingga tabiat dan akhlak yang baik itu akan terpola menjadi sifat tawadhu. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Seluruh akhlak yang terpuji menurut agama dapat berhasil dengan cara yaitu latihan demi latihan. Tujuannya agar perbuatan yang kita lakukan menjadi ringan dan enak dikerjakan. Orang yang pemurah itu mereka yang merasa senang memberikan hartanya. Bukan karena terpaksa, bukan karena dorongan ingin mendapatkan pujian. Seseorang tidak akan memiliki akhlak sejalan dengan ajaran agamanya bila ia tidak membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji pula. Jika telah terbiasa melakukan kebaikan, umpamanya jujur, terbiasa tawadhu, terbiasa taat dan penyantun, maka pada hari-hari lain ia akan rindu untuk melakukan. Dalam melakukan perbuatan itu ia merasa nikmat, kalbunya menjadi puas. Seperti halnya orang yang telah terbiasa menjalankan sholat 5 waktu. Jika ketinggalan 1 waktu saja, dia menyesal dan gelisah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kesejukan mataku dijadikan di dalam sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita merasa tidak suka menjalankan suatu ibadah karena malas, tapi senang menjalankan kebiasaan buruk, maka hal itu termasuk akhlak yang tidak sempurna. Ia tidak dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, seseorang harus membiasakan diri meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk, tetapi menjalankan perilaku-perilaku yang baik. Sabar itu harus dilatih secara terus-menerus. Agar apa? Agar kita menjadi mampu menguasai emosi kita. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin.
Dan sesungguhnya demikian itu memang sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk bersungguh-sungguh. Nah, dalam hadis juga Rasulullah berpesan kepada kita kaum muslimin. Kata Rasulullah, "U'budillah firridho, fa illam tastati' fa fis sabri ala ma takrahu khairu kasir." Beribadahlah kamu kepada Allah dengan kerelaan hati. Jika kamu tidak mampu, maka bersabarlah terhadap sesuatu yang tidak kamu sukai. Yang demikian itu terdapat kebaikan yang banyak. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah tidak cukup dengan akhlak yang baik saja dan ketaatan dalam waktu tertentu saja. Namun itu harus dilakukan secara terus-menerus dan selama-lamanya. Oleh karena itu, semakin usia seseorang bertambah, hendaknya semakin melekat budi baik dan ketaatan seseorang. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kebahagiaan, maka beliau bersabda, "Tulul umri fi ta'atillahi ta'ala." Sepanjang umur digunakan untuk beramal taat kepada Allah. Itulah sebabnya para nabi dan wali-wali tidak suka mati. Karena ingin apa? Ingin mengisi usianya dalam beramal taat dan bercocok tanam untuk ladang akhirat. Nah, jika beribadah itu semakin banyak sejalan dengan meningkatnya usia, tentu pahalanya semakin banyak pula. Hati menjadi bersih dan lebih suci. Budi pekerti atau akhlak lebih kuat dan lebih melekat dalam hati. Karena sesungguhnya tujuan daripada beribadah adalah agar ibadah itu sendiri membekas di dalam kalbu. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, seseorang baru bisa dikatakan memiliki akhlak yang baik apabila kecintaannya kepada Allah semakin meningkat dan kecintaannya terhadap dunia semakin menurun. Nah, jika seseorang telah berhasil melepaskan kecintaannya kepada dunia, maka ia lebih cinta kepada Allah. Ia senantiasa merindukan untuk bertemu dengan Allah. Hartanya hanya digunakan di jalan yang bisa mengantarkan tujuannya kepada Allah. Sifat marah dan nafsu syahwatnya dapat dikuasai. Nah, orang seperti ini selalu menimbang dengan agama dan akal. Hatinya merasa gembira dan nikmat. Sesudah sholat, justru semakin mendekat kepada Allah, bukan menjauh dan bukan pula merasa aman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, semua perbuatan ibadah menjadi enak dirasakan. Karena apa? Karena kebiasaan seseorang itu membutuhkan keajaiban. Seseorang raja dan orang yang bergelimang dengan harta pun sesungguhnya berada dalam kedukaan. Banyak penjudi yang bangkrut karena ia merasa gembira setelah menang berjudi. Padahal judi itu suatu ketika akan melenyapkan hartanya. Semoga bermanfaat.